Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua. Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini, tanggal 26 Februari 2025, harga emas mengalami penurunan lagi, di angka Rp13.000 menjadi Rp1.694.000, sedangkan harga buyback juga mengalami penurunan yang sama, sebesar Rp13.000 menjadi Rp1.544. Banyak faktor yang mempengaruhi harga emas, sehingga menjadi turun. Simak pembahasannya di dalam video ini, tonton sampai habis ya. Yuk kita mulai. Pasar keuangan Indonesia kembali diguncang. Dalam beberapa hari terakhir, kita telah menyaksikan pergerakan yang sangat signifikan di pasar mata uang dan komoditas. Kali ini, dolar Amerika Serikat menunjukkan tajinya dengan menembus level Rp16.400. Ini adalah level tertinggi yang pernah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kekuatan mata uang ini di tengah ketidakpastian global. Di saat yang sama, harga emas justru terjungkal hingga Rp13.000. Penurunan ini cukup mengejutkan, mengingat emas biasanya dianggap sebagai aset safe haven di saat ketidakpastian ekonomi. Fenomena ini tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi para pelaku pasar dan investor. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dua aset yang biasanya bergerak berlawanan arah ini, kini menunjukkan tren yang berbeda? Fenomena penguatan dolar AS dan pelemahan emas ini, tentu tidak terjadi begitu saja. Ada dinamika kompleks yang bermain di balik layar, mempengaruhi pergerakan harga kedua aset ini. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhinya, mulai dari kebijakan Bank Sentral AS atau The Fed, kondisi ekonomi global, hingga sentimen pasar. Kebijakan moneter yang ketat dari The Fed telah menjadi salah satu pendorong utama penguatan dolar. Dalam beberapa pekan terakhir, The Fed telah memberikan sinyal akan terus menaikkan suku bunga acuannya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap inflasi yang terus membayangi perekonomian Amerika Serikat. Kebijakan ini diambil untuk meredam laju inflasi di negeri Paman Sam yang masih berada di level tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat dan menekan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga The Fed membuat dolar AS semakin menarik bagi para investor global. Mereka melihat peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi dengan berinvestasi dalam aset berbasis dolar. Hal ini karena mereka dapat memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi dengan menempatkan dananya di instrumen berbasis dolar AS, seperti obligasi pemerintah AS. Dengan demikian, permintaan terhadap dolar meningkat, mendorong nilai tukarnya naik. Sementara itu, pelemahan harga emas bisa jadi disebabkan oleh pergeseran minat investor dari aset safe haven ke aset yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. Dengan dolar yang menguat, emas menjadi kurang menarik sebagai instrumen investasi. Kondisi ini mencerminkan betapa dinamisnya pasar keuangan global, di mana berbagai faktor saling mempengaruhi dan menciptakan pergerakan harga yang tidak terduga. Para investor harus terus memantau perkembangan ini untuk membuat keputusan yang tepat. Selain kebijakan The Fed, penguatan dolar AS juga didorong oleh tingginya permintaan terhadap mata uang tersebut di pasar global. Dolar AS masih menjadi mata uang utama dalam transaksi perdagangan internasional dan cadangan devisa negara-negara di dunia. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan Amerika Serikat juga turut menyumbang penguatan dolar AS. Defisit neraca perdagangan mengindikasikan bahwa nilai impor AS lebih tinggi dibandingkan ekspornya. Kondisi ini membuat permintaan terhadap dolar AS semakin tinggi, karena importir AS membutuhkan dolar AS untuk membayar barang-barang yang dibelinya dari negara lain. Penguatan dolar AS berdampak signifikan terhadap harga emas. Ketika dolar AS menguat, harga emas cenderung melemah. Hal ini karena emas dihargai dalam dolar AS. Ketika dolar AS menguat, maka harga emas menjadi lebih mahal bagi para pembeli yang menggunakan mata uang lain. Akibatnya, permintaan terhadap emas pun menurun, dan harganya pun ikut tekan. Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga membuat emas kurang menarik bagi investor. Investor cenderung memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil, seperti obligasi, ketika suku bunga sedang naik. Di tengah gejolak pasar keuangan, Danantara, perusahaan gabungan beberapa BUMN, mengumumkan rencana penerbitan obligasi.
Obligasi Danantara ini menawarkan kupon yang menarik dan mendapat peringkat AA dari lembaga pemeringkat. Bagi Danantara, penerbitan obligasi ini menjadi alternatif pendanaan untuk ekspansi bisnis di sektor energi terbarukan. Sementara bagi investor, obligasi Danantara bisa menjadi pilihan investasi yang menarik, terutama di tengah ketidakpastian pasar saham. Namun, investor perlu mencermati profil risiko obligasi Danantara sebelum memutuskan berinvestasi. Pertimbangkan faktor likuiditas, jangka waktu investasi, dan kondisi fundamental perusahaan. Memilih instrumen investasi yang tepat, emas atau obligasi. Lantas, di tengah kondisi pasar seperti saat ini, instrumen investasi manakah yang lebih tepat, emas atau obligasi? Jawabannya tentu tidak bisa disamaratakan, karena bergantung pada profil risiko dan tujuan investasi masing-masing individu. Emas sering dianggap sebagai aset safe haven, yang nilainya cenderung stabil atau bahkan meningkat saat terjadi krisis ekonomi. Namun, emas tidak memberikan imbal hasil rutin seperti obligasi. Obligasi di sisi lain, menawarkan pembayaran kupon secara berkala. Namun, nilai obligasi dapat terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Mitigasi risiko di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi global menuntut kita untuk lebih bijak dalam mengelola risiko investasi. Diversifikasi portofolio menjadi kunci untuk meminimalisir risiko. Jangan menempatkan seluruh telur dalam satu keranjang. Sebarkan investasi Anda ke berbagai instrumen, seperti saham, obligasi, emas, properti, dan reksadana. Dengan diversifikasi, potensi kerugian di satu instrumen dapat diminimalisir oleh keuntungan di instrumen lain. Menimbang faktor lain dalam berinvestasi, likuiditas dan jangka waktu. Selain profil risiko, pertimbangkan juga faktor likuiditas dan jangka waktu investasi. Likuiditas adalah kemampuan aset untuk dengan cepat diubah menjadi uang tunai tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Ini sangat penting dalam situasi di mana Anda mungkin memerlukan akses cepat ke dana Anda. Likuiditas mengacu pada kemudahan aset untuk dicairkan menjadi uang tunai. Aset yang sangat likuid, seperti uang tunai atau rekening tabungan, dapat dengan mudah diakses kapan saja. Emas memiliki likuiditas yang relatif tinggi, sehingga mudah untuk dicairkan saat Anda membutuhkan dana tunai dalam waktu cepat. Ini menjadikannya pilihan yang baik untuk investasi yang mungkin perlu dicairkan dalam waktu singkat. Sementara itu, likuiditas obligasi bervariasi, tergantung pada jenis dan penerbitnya. Beberapa obligasi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk dijual dan dicairkan dibandingkan dengan aset yang lebih likuid. Jangka waktu investasi juga perlu disesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Investasi jangka panjang, seperti untuk pensiun, mungkin tidak memerlukan likuiditas tinggi, tetapi lebih fokus pada pertumbuhan nilai. Jika Anda memiliki tujuan jangka pendek, seperti dana darurat atau biaya pendidikan anak, maka instrumen investasi dengan likuiditas tinggi dan risiko rendah lebih tepat. Ini memastikan bahwa dana Anda tersedia saat Anda membutuhkannya, tanpa harus menghadapi kerugian besar. Peran edukasi dan literasi keuangan bagi investor. Di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin kompleks, edukasi dan literasi keuangan menjadi sangat krusial bagi para investor. Pahami betul karakteristik setiap instrumen investasi, termasuk potensi keuntungan dan risikonya. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Selalu lakukan riset dan analisis yang mendalam sebelum mengambil keputusan investasi. Manfaatkan berbagai sumber informasi terpercaya, seperti media massa, buku, seminar, dan konsultasi dengan perencana keuangan profesional. Menavigasi pasar keuangan yang dinamis. Dalam bab ini, kita akan merangkum pelajaran penting yang telah kita pelajari tentang cara menavigasi pasar keuangan yang selalu berubah. Pasar keuangan ibarat lautan, terkadang tenang, terkadang bergejolak. Seperti seorang pelaut yang berpengalaman, investor harus siap menghadapi berbagai kondisi pasar. Kemampuan untuk membaca arah angin dan ombak menjadi kunci untuk mengarungi samudera investasi. Ini berarti memahami tren pasar, menganalisis data, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia. Penguatan dolar AS dan pelemahan emas hanyalah salah satu dinamika yang terjadi di pasar keuangan. Setiap hari, ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan pasar, mulai dari kebijakan pemerintah hingga peristiwa global.
Sebagai investor cerdas, kita perlu terus belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan adalah kunci untuk tetap berada di depan. Ingatlah bahwa investasi adalah perjalanan panjang, bukan sprint jarak pendek. Ini adalah maraton yang membutuhkan ketekunan, disiplin, dan strategi jangka panjang. Konsistensi, kesabaran, dan pengelolaan risiko yang baik akan membawa Anda menuju tujuan keuangan yang Anda impikan. Dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat mencapai kesuksesan finansial yang berkelanjutan. Demikian pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial teman-teman. Terima kasih sudah menonton.